kunci di sana, buka kuncinya, bempainya dibuka, ada kuncinya di sana. Kalau misalnya belum terbuka ya. Nah, di sini ada Al-Quran dan hadis adalah pedoman hidupku. Coba, kan tadi sudah kita perkenalan ya. Walaupun tadi yang mengabsen adalah Pak Abdul, tapi Bapak melihat wajah-wajah kalian, juga melihat keceriaan kalian. Ada yang luar biasa sekali cerianya ya. Di pagi yang sangat berbahagia ini, kita harus tetap sarapan ya, sarapan pagi. Karena apa? Karena sarapan pagi ini membuat kita semangat untuk belajar. Jadi ketika kita nanti mau belajar, mau kita melakukan kegiatan, aktivitas dan lain sebagainya, maka kita harus sarapan terlebih dahulu. Umi ya tuh Umi. Nah, di sini ya, Al-Quran dan hadis adalah pedoman hidupku. Coba di sini, ada yang sudah tahu belum apa itu Al-Quran? Apa itu hadis? Sudah tahu ya? Kita sudah sering melihat bagaimana bentuk Al-Quran, bagaimana bentuk hadis, bagaimana itu uh, apa mushafnya di dalamnya itu adalah sebuah Al-Quran, itu sebuah hadis ya. Al-Quran dan hadis ini adalah pedoman hidup bagi kita semuanya ya. Kalau misalkan kita sering membaca, kita pasti tahu ya, yang namanya Al-Quran ini, nah ada Al-Quran. Al-Quran ini adalah pedoman hidup bagi kita semuanya. Di dalamnya banyak sekali petunjuk-petunjuk bagi kita sebagai manusia, baik itu perjalanan kehidupan dan lain sebagainya. Oke, kita memasuki pengertian Al-Quran dan hadis dulu. Apa itu Al-Quran, apa itu hadis, dan nanti apa itu ijtihad. Sebagai sumber hukum Islam, ya, Al-Quran dan hadis ini adalah sebagai sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam merupakan suatu rujukan atau landasan dasar yang utama dalam mengambil hukum Islam. Hal tersebut menjadi pokok ajaran Islam sehingga segala sesuatu harus menjadi pangkal dan tempat kembalinya segala sesuatu. Ia juga menjadi pusat tempat mengalirnya sesuatu. Jadi kalau misalkan kita ingin ada sebuah landasan, rujukan kita, landasan kita, dasar hidup kita, semuanya ada di dalam pokok ajaran Islam. Pokok ajaran Islam itu ya, yang tadi adalah Al-Quran dan Al-Hadis beserta ijtihad. Yang pertama, Al-Quranul Karim. Nah, Al-Quranul Karim di sini menurut segi bahasa berarti Al-Quran adalah qira'a yaqra'u qira'atan, Qur'anan yang artinya adalah bacaan. Jadi Al-Qur'an ini adalah bacaan. Jadi siapa di sini yang sudah pandai membaca, maka bacalah Al-Qur'an, ya. Sudah bisa membaca semuanya Al-Qur'an? Sudah bisa? Ada yang belum bisa? Nanti ketika kalian yang belum bisa membaca Al-Qur'an, maka belajarlah sedemikian mungkin. Karena Al-Quran ini adalah pedoman hidup bagi kita semuanya. Ya, jadi di sini ada Al-Quranul Karim. Nah, selanjutnya dari segi Al-Quran ini adalah kalamullah yang diturunkan kepada siapa? Kepada ya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berbahasa Arab. Jadi Al-Quran ini adalah bahasanya bahasa Arab ya, bahasa Arab Al-Quran ini. Maka kita pun harus pandai-pandai mempelajari bahasa Arab itu. Jangan takut untuk mempelajari bahasa Arab karena bahasa Arab ini insya Allah mudah ya. Yang disampaikan kepada kita secara mutawatir. Coba di sini. Ada yang tahu nggak apa itu mutawatir? Coba di sini. Ada yang tahu apa mutawatir? Ayo. Sebutkan namanya Pak, mutawatir nih.
Ini. Ayo, siapa yang tahu mutawatir? Mutawatir ini adalah secara berangsur-angsur. Jadi Al-Quran ini diturunkan tidak sekaligus semuanya. Loh, satu Al-Quran ya, tetapi berangsur-angsur. Jadi mutawatir ini berangsur-angsur mulai dari surat turunnya surat Al-Maidah sampai turunnya surat Al-Ala ya, awal turun itu surat Al-Maidah ayat 5 terus Al-Ala ayat ya. Nah, Al-Ala kebalik. Nah, maka surat pertama yang diturunkan adalah surat Al-Ala ayat 1 sampai 5 dan surat terakhir adalah surat Al-Maidah. Nah, di sini pun dirincikan dari mulai surat Al-Fatihah sampai dengan surat Anas ini diturunkannya secara mutawatir atau berangsur-angsur. Di sini ada kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Jadi, sumber hukum Islam adalah Al-Quran. Al-Quran memiliki kedudukan yang paling tinggi. Ia merupakan sumber utama dan pertama, sehingga semua persoalan harus merujuk dan pedoman kepada Al-Quran. Al-Quran ini adalah kalamullah, ya, firman Allah Subhanahu wa taala ada dalam surat di sini surat An-Nisa. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya yaitu Nabi Muhammad dan ulil amri. Siapa ulil amri? Ulil amri ini adalah pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kembalikan kita kepada Al-Qur'an dan kembalikan pula kepada rasulnya. Apa rasulnya? Yaitu sunnah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui ya. Ini adalah surat An-Nisa ayat 59. Nanti ingat-ingat ini surat apa? Surat An-Nisa ayat 59 ya. Tentang kedudukan Al-Qur'an. Nah, sekarang kita masuk. Al-Qur'an ini sebagai apa sih? Nah, di sini ada Al-Qur'an sebagai akidah dan keimanan. Nah, di sini ada Al-Qur'an sebagai akidah dan keimanan ya. Al-Qur'an sebagai akidah dan keimanan, keyakinan tertancap kuat di dalam hati kita. Jadi iman ini memulai di dalam hati kita. Kita meyakini bahwasannya Al-Qur'an ini adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad untuk petunjuk umat di dunia ya. Yang kedua adalah syariah dan ibadah. Jadi Al-Qur'an ini adalah hukum yang mana mengatur tentang tata cara ibadah yang berhubungan langsung dengan Sang Khalik. Siapa Sang Khalik kita? Yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang disebutkan adanya ibadah mahdo dan ada pula yang disebutkan dengan ibadah goir mahdo. Apa itu ibadah mahdo? Coba, ada yang sudah tahu apa ibadah mahdo? Jadi, ibadah mahdo ini adalah ibadah yang langsung dengan hubungannya dengan Allah, dan ibadah goir mahdo adalah hubungannya yang dengan sesama manusia. Kita melanjutkan ya. Di sini ilmu yang mempelajari tentang cara ibadah dinamakan ilmu fikih. Hukum ibadah mengatur bagaimana seharusnya melaksanakan ibadah yang sesuai dengan ajaran Islam. Hukum ini mengandung perintah untuk mengajarkan sholat, haji, zakat, puasa, dan lain sebagainya. Ini dinamakan adalah ilmu fikih. Yang kedua adalah ilmu muamalah. Hukum ini mengatur tentang interaksi antara manusia dan sesamanya, seperti hukum tentang cara jual beli, hukum pidana, perdata, hukum warisan, pernikahan, politik, dan lain sebagainya ya. Itu adalah hukum ilmu muamalah.
Yang tadi adalah ibadah mahdo, itu adalah ibadah yang langsung hubungannya dengan Allah, dan ibadah goir mahdo seperti tadi hubungannya dengan sama manusia. Kita lanjut ya. Di sini kandungan Al-Qur'an dalam di sini ada akhlak dan budi pekerti. Yang tadi pertama adalah tentang keimanan, yang kedua tentang uh, apa tadi, ibadah ya. Yang ketiga tentang akhlak dan budi pekerti. Akhlak dan budi pekerti ini ada semuanya di dalam Al-Quran dan hadis. Bagaimana kita berakhlak baik, bagaimana kita berakhlak buruk, apa yang harus kita tinggalkan dan apa yang harus kita kerjakan. Yang kedua ada yang namanya adalah hadis. Apa itu hadis? Hadis atau sunnah. Hadis dalam pengertian ya, pengertian bahasa berarti perkataan atau ucapan. Menurut istilah adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan. Ketetapan itu adalah sebuah takrir yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Hadis juga dinamakan sunnah. Namun demikian ulama hadis berbeda. Ada yang mengatakan sunnah dan juga di sini ucapan atau perkataan Rasulullah, sedangkan sunnah adalah segala yang dilakukan oleh Rasulullah. Ya, ini perbedaan ulama saja. Jadi istilahnya itu hadis ini adalah ucapan Rasulullah, ya, perbuatan Rasulullah dan takrir Rasulullah. Ketika Rasulullah berkata A, itu adalah sebuah takrir, ya, ketetapan. Kamu harus melakukan ini. Nah, kalau misalkan ucapan Rasulullah berucap seperti apa, ya, ucapan Rasulullah ini adalah sebuah emas, ya. Setiap kali ucapan yang diucapkan Rasulullah itu adalah benar, ya, karena Rasulullah memiliki sifat sidik dan harus kita kerjakan. Yang kedua adalah perbuatan Rasulullah. Perbuatan Rasulullah ini bagaimanapun tingkahnya, gerak-geriknya itu adalah sunnah yang harus kita teladani, contohkan ya. Selanjutnya, bagian-bagian hadis di sini. Bagian hadis ini ada yang dinamakan sanad. Apa itu sanad? Sanad ini adalah sekelompok orang atau seseorang. Jadi sanad ini adalah sekelompok orang yang menyampaikan hadis dari Rasulullah SAW. Misalkan ada dari Abu Hurairah. Nah, Abu Hurairah ini adalah seorang sanad. Ya, lanjut. Matan ini yaitu isi atau materi hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jadi tadi kata dari Abu Hurairah, Nabi SAW berkata bla 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 bla. Nah, ini adalah matannya. Matan itu adalah isi materi hadis yang disampaikan oleh Rasulullah. Dan ada juga yang ketiga adalah rawi. Rawi itu adalah orang yang meriwayatkan hadis. Biasanya ada kutipannya di bawah. Hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Muslim, hadis riwayat Tirmizi dan lain sebagainya. Itu adalah perawinya, ya. Yang kedua, adanya kedudukan hadis dan sunnah sebagai sumber hukum Islam. Jadi, Al-Quran adalah sumber hukum Islam yang pertama dan hadis adalah sumber hukum Islam yang kedua di bawah Al-Quran. Jadi, jika sebuah perkara hukum tidak terdapat dalam Al-Quran, yang harus dijadikan sandaran berikutnya adalah hadis tersebut. Nanti ada contoh-contohnya di belakang ya. Kita lanjutkan. Di sini, hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Coba di sini, Bapak minta satu orang untuk membacakan ayat ini. Ayo, siapa yang mau? Sebutkan namanya, jangan malu-malu ya, karena kita harus dapat berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat, dalam berlomba-lomba kebaikan. Ayo, siapa yang mau membacakan ayat tersebut? Ayo, sebutkan namanya dan bacakan ayatnya. Ayo, siapa? Jangan pada tidur semuanya ya. Ada yang berani? Biasanya laki-laki nih yang pemberani. Mana nih?
Perempuan juga jangan mau kalah. Ayo, bacakan suratnya. Wah, malu semuanya nih. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab." Yang artinya, dan apa-apa yang diberikan Rasulullah kepadamu maka terimalah ia, dan apa-apa yang dilarangnya maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. Jadi istilahnya di sini setiap ucapan Rasulullah, setiap tingkahan Rasulullah, setiap yang diperintahkan Rasulullah, setiap yang dilarang oleh Rasulullah, maka kita harus mengerjakannya. Kata Rasulullah, berpuasalah, caranya seperti ini, sholatlah, caranya seperti ini, maka kita kerjakan. Selanjutnya ada di sini fungsi hadis terhadap Al-Quran dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok. Yang pertama, menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. Contohnya adalah Al-Quran yang memerintahkan sholat, ya, seperti Allah memerintahkan kita sholat. Wahai orang-orang yang beriman, kerjakanlah sholat dan tunaikanlah puasa. Ya, tegakkan. Nah, di sana, wahai orang-orang yang beriman, kerjakanlah sholat dan kerjakanlah zakat, ya, zakat. Nah, di sini pemerintahan sholat ini Allah Subhanahu wa taala hanya memerintahkan kita untuk mengerjakan sholat. Tetapi bagaimana untuk caranya? Maka di sini Rasulullah SAW mengajarkan ini caranya. Dari mulai takbiratul ihram sampai salam. Ini ada dalam sebuah hadis, ya. Jadi Al-Qur'an ini memerintahkan sholat, bagaimana caranya Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk melaksanakannya. Yang kedua, memperkuat pernyataan yang ada dalam Al-Quran. Ya, terdapat yang menyatakan, barang siapa di antara kalian melihat bulan, maka berpuasalah. Kemudian ayat tersebut diperkuat oleh sebuah hadis yang berbunyi, berpuasalah karena melihat bulan dan berbukalah karena melihatnya. Nah, ini juga ada Al-Quran yang contoh salah satu, ya. Dan contoh memperkuat Al-Quran, hadis yang memperkuat Al-Quran. Yang ketiga, menerangkan maksud dan tujuan ayat yang ada dalam Al-Quran. Misalnya surat At-Taubah ayat ke-34. Di sini, orang-orang yang menyimpan emas dan perak kemudian tidak membelanjakannya di jalan Allah, gembirakanlah mereka dengan azab yang pedih. Wah, di sini ayat ini dijelaskan oleh hadis yang berbunyi, Allah Subhanahu wa taala tidak mewajibkan zakat kecuali supaya menjadi baik harta-hartamu yang sesudah dizakati. Jadi ini kewajiban untuk berzakat. Apabila orang-orang yang tidak berzakat, maka di sini ajabnya sangat pedih. Ketika dia memiliki emas, memiliki perak, memiliki uang banyak, tidak dizakati. Nah, di sini dijelaskan oleh Rasulullah untuk memperkuat tujuan, maksud dan tujuan Al-Quran tersebut. Yang keempat adalah menetapkan hukum yang baru yang tidak terdapat di dalam Al-Quran. Bahwa jika suatu masa tidak terdapat dalam Al-Quran, maka diambil dari hadis yang sesuai, ya. Sebenarnya Al-Quran ini menjelaskan juga, karena istilahnya tidak terdapat dalam Al-Quran, maka Rasulullah SAW memberikan hadis, ya, memberikan sunnahnya, itulah untuk penetapan hukum yang baru dan tidak terdapat dalam Al-Quran. Di sini juga ada macam-macam hadis. Macam-macam hadis ada 4. Yang pertama adalah hadis mutawatir. Hadis mutawatir ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi, baik dari kalangan para sahabat maupun generasi sesudahnya.
dan dipastikan di antara mereka tidak bersepakat dusta. Jadi hadis ini adalah hadis yang mutawatir. Yang kedua adalah hadis mansur. Hadis mansur ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang sahabat atau lebih yang tidak mencapai derajat mutawatir. Namun setelah itu tersebar dan diriwayatkan oleh sekian banyak tabiin sehingga tidak mungkin bersepakat dusta. Yang ketiga adanya hadis ahad. Hadis ahad ini adalah hadis yang hanya diriwayatkan oleh satu atau 2 orang perawi, ya, sehingga tidak mencapai derajat mutawatir. Nanti di sini ada tingkatan-tingkatan. Yang pertama tingkatan hadis mutawatir, hadis mansur, dan hadis ahad. Selanjutnya, jadi hadis dibagi ke dalam 4 bagian. Ya, di sini coba lihat. Perhatikan, hadis dibagi ke dalam 4 bagian. Yang pertama adalah hadis sahih, yaitu yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, kuat hafalannya, tajam penelitiannya, sanadnya bersambung kepada Rasulullah SAW, tidak tercela dan tidak bertentangan dengan riwayat orang yang lebih terpercaya. Hadis ini dijadikan sebagai sumber hukum dalam beribadah atau hujah. Hujah ini adalah dijadikan sebagai sumber hukum, ya. Yang kedua, adanya hadis hasan. Hadis hasan ini diriwayatkan oleh perawi yang adil, tetapi ada tetapinya nih, kurang hafalannya, misalkan dia pelupa, ya, atau lain sebagainya. Nah, dia orangnya jujur lain sebagainya, tapi dia pelupa, misalkan kurang dalam hafalannya. Sanadnya bersambung, tidak cacat dan tidak bertentangan, seperti hadis sahih. Hadis ini dijadikan sebagai landasan mengerjakan amalan ibadah. Ada yang ketiga adalah hadis dhaif. Apa itu hadis dhaif? Yaitu hadis yang tidak memenuhi kualitas hadis sahih dan hadis hasan. Ya, tidak memenuhi kualitas hadis dan sahih dan hasan. Kita bisa melihat ke atas, orangnya tidak adil, tidak mempunyai hafalannya tidak kuat, sanadnya tidak bersambung dan sebagainya. Ini adalah hadis yang dhaif. Para ulama mengatakan bahwa hadis ini tidak dapat dijadikan sebagai hujah, yaitu tidak dapat dijadikan sebagai sumber hukum untuk beribadah, ya. Tapi dapat dijadikan sebagai motivasi dalam beribadah, hanya sebagai motivasi saja, bukan sebagai sumber hukum. Yang keempat adalah hadis maudhu. Nah, ini yang sangat berat sekali. Hadis maudhu ini adalah hadis yang bukan bersumber dari Rasulullah SAW. Hadis ini adalah hadis palsu. Dikatakan hadis padahal sama sekali bukan hadis. Rasulullah SAW tidak pernah berkata tersebut. Rasulullah SAW tidak pernah melakukan hal tersebut. Rasulullah SAW tidak pernah untuk memerintahkan tersebut. Jadi ya di sini hadis palsu, tidak adanya perawinya juga tidak adil, hafalannya tidak kuat, ya, tidak ada sanadnya dengan Rasulullah dan lain sebagainya, tidak bersambung dengan Rasulullah sanadnya, dia cacat, ya, bertentangan dan sebagainya. Ini adalah hadis maudhu atau hadis dhaif. Nah, coba di sini tadi Bapak sudah menjelaskan tentang bagaimana kedudukan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup kita. Coba dari adik-adik semuanya ada yang mau bertanya? Ayo. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Malu-malu semuanya ya. Ayo bertanya. Malu bertanya sesat di jalan. Pepatah mengatakan, ya, maka kita harus pandai-pandai bertanya. Ayo, siapa yang mau bertanya silakan. Sebutkan namanya.
Mau bertanya apa? Ayo, jangan malu. Ada yang bertanya? Nggak ada. Ayo, siapa? Oke, kan nggak ada yang bertanya nih. Nanti Bapak akan bertanya kepada kalian semuanya. Tapi nanti Bapak akan kasih pertanyaannya melalui ya, ini ya. Bapak akan bertanya kepada kalian melalui Google Form nanti. Oke. Di sini ada sumber hukum Islam. Ya, sumber hukum Islam ini merupakan tadi apa? Suatu rujukan. Nah, ini. Jadi ingat-ingat sumber hukum Islam ini adalah merupakan sebuah rujukan atau landasan atau dasar yang utama dalam mengambil hukum Islam. Hal tersebut menjadi pokok ajaran Islam. Apa ininya? Sumber hukum Islam itu Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi kita harus tetap berpedoman, berpegang teguh kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, ayo, sebelum Bapak menutup pembelajaran, ada yang bertanyakan dulu? Ayo, silakan. Nah, ini fotonya juga ini. Ayo Eka, mau bertanya? Ya, nanti Bapak kasih tugas 5 soal aja. Tugasnya pakai Google Form ya. Nanti Bapak kasihkan dari Pak Abdul, nanti Pak Abdul kirimkan ke kalian. Bapak minta untuk mengerjakannya jangan ini apa namanya